malam ini aku mau bersedih hatiku, aku mau membayangkan pacarku, tapi udah malam ini aja, besok pagi aku akan menghadapi dunia. Cinta ditolak, dia manjat sama tower sutet, ingin loncat. Jadi kehidupannya itu adalah harapan. Jadi kita menjalani day by day kehidupan itu karena sebenarnya kita merasa kita tuh punya harapan untuk kita besok tuh akan ngapain ya. Keluarga sebagai unit terkecil itu benar-benar memegang peranan yang sangat penting. Sobat Psikologi Polri, mental sehat, kerja hebat. Dengan saya Ibda Fahrian Lubis MPC Psikolog, dan di sini saya juga ditemani oleh rekan saya. Ya, saya Ibda Geri. Nah, kali ini kita bertiga ya, kita kedatangan tamu, namanya Mbak Resti. Tapi untuk lebih lanjutnya, kita berkenalan dulu dengan Mbak Resti. Silakan Mbak Resti. Halo, perkenalkan saya Resti Hilmawati MPC Psikolog. Saya psikolog klinis spesialisasi di anak dan remaja. Oke, jadi Mbak Resti ini spesialisasinya adalah psikologi anak dan dewasa dan remaja. Oke, jadi Sobat Psikologi Polri, kita di sini berada bertiga di sini akan mengangkat topik yaitu move on dari hubungan yang tidak baik-baik saja. Nah, mungkin dari Mbak Hesti sendiri mau menceritakan terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini, karena banyak dewasa maupun remaja yang mengalami patah hati, kemudian sulit move on seperti itu. Nah, kira-kira dari sudut pandang psikolog itu seperti apa? Oke, sebetulnya ini adalah fenomena yang lagi nge-hype banget ya. Apalagi kalau sekarang kan ada perkembangan teknologi juga, jadi sudah punya standar ideal menurut TikTok tuh kalau pacaran tuh ya harus seperti ini, harus nembak tuh harus seperti ini. Jadi ketika ditolak, ketika gagal hubungannya, terus dia merasa putus harapan, dia merasa kayaknya udah nggak layak lagi untuk hidup, sampai akhirnya dia memilih jalan untuk udah kayaknya aku mati pun kayaknya nggak ada yang bakal mencari aku deh gitu. Karena kita bisa lihat juga ya ada beberapa kasus cinta ditolak, dia manjat sama tower sutet, ingin loncat gitu. Itu banyak banget. Sebetulnya fenomena ini kenapa sih bisa terjadi gitu? Yang pertama adalah fenomena ini muncul karena kalau kita lihat dari sudut pandang remaja, misalnya ada remaja-remaja yang memang saking patah hati atau putus harapan, ditolak, terus merasa kayaknya nggak ada lagi nih orang yang cinta yang sayang sama dia. Kenapa? Karena di masa remaja itu kan sebenarnya masa-masa pencarian identitas jati diri. Jadi dia ngerasa kayak aku pengen nih conformity atau sama kayak teman-temanku yang lain, ada orang yang sayang, ada orang yang cinta. Ketika dia tidak mendapatkan itu, dia merasa kayaknya nggak ada orang yang bisa sayang sama aku gitu. Jadi ketika dia ditolak oleh pacarnya atau oleh lingkungannya, dia merasa kayak dia nggak punya lagi orang yang bisa sayang sama dia. Dan inti dari permasalahan ini adalah dia merasa nggak punya harapan. Kita ya, sebagai manusia itu hidup, lilin kehidupannya itu adalah harapan. Jadi kita menjalani day by day kehidupan itu karena sebenarnya kita merasa kita tuh punya harapan untuk kita besok tuh akan ngapain ya. Orang-orang yang memang memilih untuk suicide atau misalnya melakukan self harm kalau sekarang itu karena dia merasa udah nggak punya lagi harapan ya. Betul. Udah nggak ada harapan lagi dan merasa kayak ya udah aku nggak ada pun orang nggak akan mencari aku. Gitu sebetulnya kehilangan harapan itu yang buat orang ini jadi putus asa gitu. Oke, menarik ya. Oke, Sobat Psikologi Polri, jadi bisa kita lihat ya, ternyata putus cinta ini dampaknya bisa sampai ke hal yang benar-benar krusial, fatal kalau bisa dibilang ya, sampai atau melakukan self harm. Itu udah paling berat ya, Mbak. Betul. Kalau yang ringan-ringannya mungkin melakukan minum-minuman gitu ya, kayak mabuk-mabukan dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, hal yang menarik adalah apakah memang ini sebagian besar remaja melakukan hal seperti ini, atau itu didukung oleh latar belakang keluarga ya? Dengan kalau dari asumsi saya, dengan adanya latar belakang keluarga yang baik, kemudian full support terhadap anak remaja ini, maka ketika dia mengalami patah hati akan cenderung lebih bersiap diri, kemudian lebih cenderung menerima dibandingkan mungkin dengan keluarga yang dukungannya rendah terhadap
anak remaja ini? Atau Iya. seperti apa dari sudut pandangnya Mbak Resti? Oke. Kita bisa lihat ya sebetulnya di dalam relasi itu ada yang namanya relasi terkecil atau unit terkecil di dalam diri individu selain dirinya sendiri adalah relasi di dalam keluarga inti. Relasi di dalam keluarga inti yang biasanya isinya ada ayah, ibu, kakak atau adik itu akan membentuk individu dengan menjadi pribadi tertentu. Kalau misalnya dia hidup di keluarga yang memang penuh kasih sayang, penuh cinta, dia akan menjadi remaja yang juga bisa percaya diri. Dia percaya bahwa ada orang-orang yang sayang. Dia bisa percaya bahwa kalaupun ada kendala ya aku bisa melewatinya. Gitu, karena dia mendapatkan support itu. Dia mendapatkan juga mungkin contoh dari orang tuanya. Tapi berbeda dengan mungkin remaja yang berasal dari keluarga yang mungkin tidak ideal, atau sekarang bahasa anak sekarang itu nggak cemara keluarganya nih gitu. Biasanya anak-anak remaja ini atau remaja ini akan mencari kecemaraan itu dari luar, dari mungkin dari teman-temannya. Dia mungkin akan bisa juga terlibat dalam tindakan berisiko, misalnya seksual berisiko, penggunaan minum alkohol atau obat-obatan terlarang gitu. Karena dia tidak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kepuasan itu dari rumah. Jadi sehingga hal ini berpengaruh pada bagaimana si anak ini atau si remaja ini terbangun copingnya. Coping itu adalah kemampuan meregulasi tekanan-tekanan emosional. Sehingga ketika dia menghadapi tekanan emosional, dia nggak kuat, akhirnya dia merasa dia putus harapan, tidak ada orang yang support, tidak ada orang yang memvalidasi kesedihannya. Itu sebetulnya. Jadi keluarga sebagai unit terkecil itu benar-benar memegang peranan yang sangat penting. Itu maka orang tua itu harus banget memperhatikan dan memberikan kasih sayang penuh agar anak remaja ini tuh nggak kebingungan untuk cari sumber kasih sayang itu dari mana. Seperti itu. Baik, jadi menarik sekali penjelasan dari Mbak Resti tadi. Ini adalah bagaimana cara orang tua memberikan kasih sayang kepada anaknya. Cuman kan beberapa kasus di usia remaja maupun di usia dewasa ini ada anak yang mungkin kurang seberuntung orang lain yang bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, ini kan kita bisa memberikan juga kasih sayang itu dapat dari teman. Nah, kira-kira tips and trick apa sih misalnya kalau ada yang subjek yang curhat yang ingin terus juga karena putus cinta. Nah, kita sebagai teman itu baiknya seperti apa? Memberikan nasihat kah atau kita cukup mendengarkan kah atau seperti apa nih, Mbak? Supaya kita bisa ibaratnya membantu rekan kita agar dia bisa lebih lega atau lebih buruknya terhindar dari rasa. Oke. Yang tadi saya sudah sampaikan, sebetulnya ketika ada rasa atau keinginan untuk muncul karena dia tidak punya harapan. Dia merasa udah nggak ada lagi orang yang sayang, dia sudah merasa hanya sendirian. Maka sebagai teman, apa sih yang harus dilakukan? Itu adalah menemani sebetulnya. Memvalidasi. Pertama adalah menemani dan validasi. Temani dan validasi dan dengarkan sebetulnya bahwa dia tuh punya permasalahan apa, lalu kita validasi bahwa iya memang itu tuh pasti berat banget ya jadi kamu gitu. Jangan pernah melakukan judgement, jangan pernah memberikan nasihat karena mungkin mereka tidak butuh itu. Mereka tuh hanya butuh telinga untuk didengarkan dan untuk diyakinkan bahwa ya sebenarnya dia nggak sendirian. Walaupun kita sebagai temannya nggak punya kewajiban untuk membantu atau memberikan solusi, tapi sebenarnya dengan present kita, dengan kehadiran kita di depan dia, menemani dia, itu akan bisa membantu. Seringkali orang-orang depresi, mungkin yang kita juga lihat para artis Hollywood misalnya yang meninggal karena depresi, itu kita nggak pernah menduga bahwa dia depresi, kayak kok dia seneng-seneng aja, kok dia senyum-senyum aja, padahal mungkin di dalam hatinya itu dia bergejolak. Nah, itulah yang harus kita capture, yang harus bisa kita tangkap sebetulnya. Teman kita ini sebetulnya sedang merasa apa sih? Dia lagi butuh apa sih? Apakah butuh didengarkan? Apakah sebenarnya dia merasa ada goncangan emosional? Dan di mindset sebagai teman, nggak perlu kita punya 1000 solusi, karena bisa jadi solusinya tuh ada di dalam diri orang tersebut.
karena dia hanya butuh didengarkan aja dan dihidupkan lagi api harapan bahwa dia itu masih berharga untuk hidup gitu. Wah, menarik sekali ya. Menarik sekali. Ya. Jadi memang ketika ada teman kita yang membutuhkan bantuan, yang bercerita, itu kita sebenarnya memang cukup mendengarkan. Ya kita di awal tanya dulu, kita maunya hanya mendengarkankah, atau kita memberikan solusikah, atau nasihat, atau ya di awal kita tanyakan dulu maunya dia seperti apa. Jangan langsung memberikan nasihat, yaitu sama aja kita seperti judgement ya Mbak ya. Tuh. Ya, jadi menarik ya. Ini kan bisa dibilang seni ya, untuk bisa melihat kondisi teman seperti apa, seperti itu ya. Dan juga ini bisa dibilang cukup menantang ya, karena kita juga butuh apa ya, istilahnya butuh pengamatan. Sebagai seorang teman juga kadang kan kita bingung ya ketika menghadapi teman yang seperti ini. Mungkin dengan keterbatasan dari seorang teman tersebut menyebabkan dia juga jadi pada akhirnya bingung dalam bertindak. Saya harus melakukan apa? Yang pada akhirnya mungkin bisa diakhiri dengan tindakan berupa judgement atau langsung memberikan nasihat seperti itu. Nah, ada pertanyaan saya yang mungkin masih berkaitan dengan hal ini ya. Ada nggak sih tips-tips yang memang bisa digunakan ketika memang seorang teman ini sedang ingin curhat, terutama mungkin terkait dengan hubungan ya. Kalau untuk kalangan remaja, kapan sih waktunya saya untuk bisa mendengarkan terlebih dahulu? Kapan saya bisa memberikan api harapan seperti itu yang tadi Mbak bilang atau Mbak sampaikan, supaya nanti kedepannya ketika teman ini curhat, dia bisa mendapatkan ekspektasi dan support dari temannya ini, seperti itu Mbak. Oke. Pertanyaannya menarik. Sebelum kita menolong orang, kita pakai filosofi di pesawat. Ketika ada masker oksigen itu turun, pramugari selalu bilang, pakai dulu untuk diri sendiri, baru pakaikan di sebelah untuk anak gitu. Artinya apa? Artinya kita tuh harus tolong diri kita sendiri dulu. Jadi kalau misalnya kita sendiri sebagai temannya, tapi kita ngerasa kayak aduh kita kayaknya belum bisa deh menerima muatan-muatan emosi negatif, ya nggak apa-apa. Kita nggak bisa memaksakan kayak tapi temanku butuh bantuan aku lalu aku harus siap mendengarkan, enggak juga gitu. Karena karena emosi negatif itu kan bergerak itu sangat cepat, menularnya itu sangat cepat. Jadi kalau kita sedang low energy, kita juga bisa sampaikan pada teman kita bahwa bolehkah kita tunda sebentar misalnya untuk aku memulihkan energi dulu. Kalau misalnya memang dia tidak bisa, mungkin kita bisa bantu sampaikan bahwa aku mungkin baru bisa mendengarkan kamu aja, tapi aku tidak bisa memberikan solusi, misalnya seperti itu. Jadi yang harus diutamakan itu adalah diri kita dulu, karena untuk menerima situasi yang nggak nyaman atau nggak enak itu juga perlu energi. Jadi kalau kita memang lagi low energi, ya kita bisa sampaikan pada si teman kita. Kalau misalnya ternyata oh ini situasinya urgent, kalau misalnya aku tidak menolong dia, kemungkinan dia akan melakukan tindak suicide misalnya. Kita bisa cari bantuan yang lain, apakah dengan teman kita yang lain, atau mungkin dia bisa kita bantu rujuk ke profesional misalnya gitu. Jadi kita juga sebelum menolong orang, kita juga harus tahu dulu kondisi kita seperti apa supaya kita nggak salah langkah ketika menolong gitu. Oke, ini sangat menarik sekali sebenarnya pembahasan kita ini. Dari tadi kita kan membicarakan terkait dengan temannya, tapi mungkin sekarang kita bisa mencari tahu nih, gimana sih kira-kira bagi yang mengalami patah hati, bagaimana caranya dia bisa move on, bagaimana dia bisa bangkit dari keterpurukan itu. Karena setiap orang kan ketika mengalami masalah, ketika mengalami kendala, itu problem solvingnya beda-beda. Nah, kita fokusnya adalah kepada yang patah hati, yang sulit untuk move on. Ini kira-kira ada tips and triknya nggak sih Mbak untuk yang patah hati? Harusnya dia ngapain supaya dia bisa menemukan jati dirinya? Oke. Ini juga masalah khas di remaja, biasanya patah hati, putus cinta dan lain sebagainya. Nah, yang harus dilakukan pertama kali adalah accept dulu, self acceptance atau menerima bahwa memang kita tuh mengalami situasi ini, bahwa memang di dalam kehidupan itu nggak terus menerus mulus, pasti itu ada di atas kita senang berpacaran, tapi mungkin ada di titik di bawah yang kita juga putus sama pacar kita dan lain sebagainya. Penerimaan bahwa memang situasi nggak menyenangkan ini hadir di hidup kita, itu tuh akan membantu kita menyadarkan kita bahwa
ya memang inilah hidup gitu. Kalau kita nggak bisa terima dan kita terus menyalahkan diri kita, kayaknya gara-gara aku, coba kalau aku dulu membebaskan pacarku, tidak posesif, aku tidak akan kehilangan, ya kita akan selamanya berputar di situ. Tapi kalau kita coba melihat kayak kita menerima bahwa ya sudah, memang aku tidak bisa bersama dengan dia karena satu dan lain hal, dan ini adalah bagian dari kehidupan, karena kehidupan itu pasti nggak lurus-lurus aja, ya sudah. Itu akan membuat seseorang itu jauh bisa lebih menerima, jauh bisa lebih ikhlas. Ini sebetulnya ada satu tips. Kalau misalnya teman-teman merasa sedih, merasa nggak nyaman, ada satu tips namanya adalah 1:5. 1:5, menarik. 1:5 ini adalah dari satu kesedihan atau satu kondisi negatif, temukan 5 hal positif yang bisa teman-teman dapatkan. Contoh situasinya adalah patah hati. Satu, patah hati. Kita bisa menemukan kira-kira dari patah hati itu 5 sisi positif apa sih yang bisa kita temukan dari kondisi patah hati. Misalnya, oh dengan putus cinta ini kita memang bisa terhindar dari memang pacar kita yang posesif misalnya gitu. Oh dengan putus ini aku jadi bisa tahu bahwa ternyata aku bisa loh sendiri kemana-mana, awalnya aku dependen sama pacarku misalnya gitu. Atau yang ketiga, oh ternyata dengan aku sendirian aku bisa break the limit, bahwa aku tuh tahu aku tuh bisa melakukan banyak hal, aku bisa nonton konser sendiri dan sendiri itu nggak masalah, dan banyak hal lain. Jadi ini bisa teman-teman lakuin bukan hanya dalam konteks patah hati aja, tapi dalam konteks ketika menghadapi hal-hal yang negatif, satu hal negatif, coba pikirkan 5 hal positif apa yang bisa kita dapatkan. Karena everything happen with the reason, right? Yeah. Jadi tidak semua hal-hal buruk itu tuh buruk semua, pasti ada hikmahnya. Walaupun memang kita nggak bisa mendapatkan hikmahnya sekarang, tapi seenggaknya dengan kita berpikir bahwa oh dengan situasi negatif ini kita belajar sesuatu, itu akan membuat menyalakan api-api harapan bahwa kita tetap masih bisa hidup gitu. Baik, jadi pada akhirnya kembali lagi kepada mindset ya. Betul. Jadi ketika memang mindset kita hanya berfokus kepada segala sesuatu yang sifatnya negatif, maka akan selamanya seperti itu, bahkan Betul. memunculkan perilaku yang mungkin akan membahayakan diri Betul. sendiri seperti Betul. itu ya. Nah, ada satu pertanyaan menarik nih Mbak. Untuk mengembalikan istilahnya seperti mood ya, kan patah hati itu kan tidak hanya dialami sehari 2 hari saja. Proses menyembuhkan masing-masing individu kan berbeda. Ada yang mungkin Betul. sebulan, ada yang mungkin 2 bulan, ada yang bahkan mungkin sampai 5 tahun nggak bisa move on. Oke, untuk membangun supaya kita bisa menumbuhkan mindset seperti itu, ada nggak sih tips atau mungkin aktivitas yang bisa digunakan untuk mengurangi ketika memang kita kembali teringat pada kejadian ketika kita putus dari pasangan kita, terutama untuk para remaja ini? Oke. Sebelumnya emosi negatif itu kan juga perlu kita rasakan. Ya. Jadi bukan hanya emosi senang-senang aja yang kita rasakan, emosi negatif juga perlu kita rasakan. Kalau kita memang lagi merasa sedih dan mau sedih, ya nggak apa-apa, sedih aja. Tapi kita berikan deadline bahwa malam ini aku mau bersedih hatiku, aku mau membayangkan pacarku, tapi udah malam ini aja, besok pagi aku akan menghadapi dunia. Gitu. Itu tuh bisa. Jadi kenapa demikian? Karena terkadang kita punya emosi negatif nggak pernah disalurkan, nggak pernah dikasih ruang untuk kita merasa sedih, merasa kita terpuruk. Padahal mungkin itu yang kita butuhkan. Karena sebetulnya kan ketika kita merasa sedih, marah, kecewa, itu kan pasti ada batasnya. Kita nggak mungkin terus-menerus kecewa atau nggak terus-menerus nangis karena capek juga. Jadi yang pertama adalah berikan dulu ruang. Kalau memang kita mau sedih, ya nggak apa-apa sedih, tapi kasih deadline. Aku mau bersedih malam ini, misalnya pada saat teringat mantan, malam ini aku mau sedih, mendengarkan lagu-lagu sedih aja, mau membaca lagi bekas-bekas teks dulu dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, lakukan aja. Karena setelah itu biasanya kita akan capek sendiri. Kalau udah capek, oh udah beres nangis, aku buka YouTube nonton ini, lupa gitu. Jadi dengan kita memberikan ruang untuk kita merasa sedih, kita juga akan menemukan cara sendiri bagaimana untuk coping, untuk mengendalikan atau untuk naikin lagi mood. Dibanding kalau misalnya kita menahan emosi negatif, nggak bisa keluar, ya dampaknya adalah ya emosi negatif itu akan terpendam di diri kita. Aktivitasnya setelah kita puas nih untuk
mengeluarkan emosi-emosi kita yang bisa dilakukan ya tergantung dari masing-masing individu. Mungkin ada yang nonton YouTube, mungkin ada yang nyanyi karaokean, mungkin ada yang main game, ada yang mungkin beberes rumah gitu, karena biasanya kalau kamar kita berantakan itu kan ideal sama pikiran kita berantakan. Jadi kadang salah satu cara terapeutik untuk membenahi diri itu adalah kita lihat kamar kita, kalau kamar kita berantakan lalu kita pelan-pelan beresin tuh mood kita juga akan lebih membaik. Atau sesimpel kayak ada cucian piring di rumah, kita mau cuci piring, itu juga bisa membantu sebetulnya. Jadi aktivitas sehari-hari kita berusaha membereskan yang menurut kita itu adalah hal sehari-hari, tapi tanpa sadar itu tuh proses terapeutik atau proses membantu diri kita untuk bisa memulihkan kondisi seperti itu. Oke, ini menarik sekali ya pembahasannya. Jadi ketika teman-teman dari Biro Psikologi Polri sedang mengalami hal yang sedang kita bahas, yang pertama dilakukan harusnya adalah penerimaan. Kemudian setelah kita bisa menerima, ini kita kemudian harus merilis emosinya. Nah, emosi ini kan tidak terkait dengan rasa bahagia, tapi juga rasa kecewa, itu kita harus rilis. Seperti yang telah dijelaskan Mbak Resti tadi, kalau kita pengen mendengarkan lagu seharian ya nggak apa-apa, tapi ada batas waktunya. Tidak harus seminggu mendengarkan lagu, tidak seperti itu. Tapi saya ingin tanyakan satu pertanyaan nih Mbak, karena banyak juga teman-teman saya yang cerita ke saya dengan bagaimana caranya bisa bangkit dari patah hati. Nah, ini dia sebenarnya sudah putus. Ini case ya, ini case. Dia sudah putus, kemudian tidak berhubungan atau tidak kontak komunikasi sama mantannya ini sudah lebih dari 4 tahun. Nah, ketika dia ingin memulai hubungan baru dengan lawan jenisnya, artinya relationship ya, ini dia selalu teringat dengan mantannya. Gitu. Nah, ini bagaimana sih caranya menyelesaikan masa lalu yang belum selesai? Karena kalau misalnya kita masa lalunya belum selesai, pasti kita ketika ingin cari pacar itu harapannya, sifatnya, karakternya pasti akan sama seperti mantannya. Nah, ini bagaimana kira-kira kalau dari sudut pandang psikologinya, Mbak? Menarik sekali pertanyaannya karena ini sering terjadi. Biasanya orang yang susah move on tiba-tiba ketika menjalani relasi baru cenderung membandingkan. Apa sih sebenarnya yang salah? Yang salah adalah orang tersebut itu masih punya harapan besar terhadap mantannya. Mungkin dia belum ikhlas. Mungkin dia belum bisa menerima proses perpisahan karena satu dan lain hal. Kalau istilahnya adalah mungkin closure-nya tuh belum ada, penutupnya tuh belum tahu apa. Jadi ketika menjalin relasi yang baru, karena dia merasa ini tuh belum selesai dengan orang yang lama, jadi dia akan terus merasa ada keterikatan. Caranya seperti apa? Caranya adalah sebelum kita menjalin relasi dengan orang baru, kita tuh harus bertanya sama diri kita sendiri, apakah kita merasa sudah selesai dengan relasi sebelumnya? Apakah masih ada rasa penasaran dengan relasi sebelumnya? Kenapa sih kita harus berpisah? Kenapa kita tidak bersama dan lain sebagainya? Tapi kita tanyakan lagi, kalau kita sudah tahu, kita sudah dapat jawaban closure-nya, penutupnya, terus apa? Buat apa untungnya buat kita? Apakah kita jadi lebih bahagia? Apakah kita jadi lebih tenang? Itu pilihan masing-masing individu ya. Jadi memang ada individu yang dia harus tahu closure-nya tuh apa, kenapa kita putus, kenapa kita nggak bisa bersama gitu. Ada juga yang kayak ya udah aku nggak perlu tahu penutupnya seperti apa, dan itu biarkan jadi misteri di antara kita, ya udah. Tapi itu adalah pilihan ya, gitu. Jadi kalau sudah memilih salah satu dengan ada konsekuensinya masing-masing, itu yang harus kita jalani. Artinya adalah kalau kita sudah memilih, oh kita nggak mau tahu, ya udah karena memang hubungannya sudah selesai, sudah tidak tahu lagi, saya nggak mau cari tahu lagi penyebabnya apa dari putus ini sehingga kita berpisah, ya sudah, di stop rasa penasarannya. Lalu mulailah buka lembaran yang baru dengan meyakini bahwa ada sosok baru, karena individu itu kan dinamis ya. Pasti berbeda dengan mantan kita, dan kita harus punya mindset bahwa ya orang ini bukan mantan kita, orang ini adalah orang yang baru. Dan kalau kita masih belum bisa menerima kehadiran orang baru ini, ya lebih baik kita nggak dulu sama orang yang baru, karena jangan sampai terjadi rebound love.
bahwa Oke. sebetulnya ya kayak main basket kita rebound doang, Iya. kayak seolah-olah ingin seolah-olah kita sudah bisa move on, tapi ternyata sebenarnya belum bisa. Ini kan akan menyakiti banyak pihak gitu. Oke, menarik ya. Ya, menarik Ya, sekali. jadi memang penting untuk adanya closure itu ya. Betul. Jadi karena memang ada beberapa orang yang memang membutuhkan closure, ingin tahu Betul. maksudnya ini akhirnya itu seperti apa gitu ya. Apakah itu berarti memang seperti ini ya Mbak? Ketika memang dibutuhkan closure seperti itu, apakah memang perlu untuk menjalin komunikasi kembali dengan mantannya untuk menciptakan satu kejelasan mengenai hubungan tersebut? Karena pada faktanya sebagian besar individu atau mungkin ya remaja itu ya, ketika memang emosinya masih bergejolak, ketika kembali menghadapi masa lalunya, ketika kembali mencoba untuk melakukan komunikasi dengan mantannya, ada perasaan tidak siap dalam diri, sehingga mungkin akan kembali mengorek luka lama, kemudian kembali menggali kesedihannya, dan akhirnya mungkin kembali lagi ke masa-masa kesedihan yang sudah pernah dilewati sebelumnya, seperti itu Mbak. Nah, ini yang tadi saya bilang ada di pilihan. Oke. Ada di dua pilihan. Apakah memang karena dua pilihan ini mau kita tahu closure-nya atau kita tidak tahu closure-nya, itu kan ada konsekuensinya masing-masing. Pilihan kita adalah kita siap menghadapi konsekuensi yang mana. Ya. Kalau kita ngomong konteks orang dewasa, ketika kita dewasa, kita tuh tidak akan dihadapkan dengan pilihan benar dan salah, karena salah itu udah pasti nggak akan kita ambil. Yang akan kita hadapi adalah benar dan benar. Dua kebenaran yang akan kita hadapi. Benar kok kalau misalnya teman-teman mau closure, cari tahu, tapi ya konsekuensinya kayak tadi, kita akan mengorek luka lama, dan belum tentu si mantan juga punya waktu atau punya kesedihan untuk ngobrol sama kita, atau kita ingin sendiri mungkin apakah siap untuk ngobrol sama dia, mengorek lagi. Atau yang kedua, benar juga kalau memang kita merasa kayak kita udah nggak perlu ada closure lagi, ya udah kita anggap ini sudah selesai dan biarkan ini jadi misteri aja. Konsekuensinya adalah mungkin apakah kita akan jadi penasaran, tapi di satu sisi kondisi emosional atau mental kita lebih terjaga. Nah, ini tuh ada pilihan. Tinggal silakan dipilih dari dua pilihan ini, mana yang konsekuensi yang paling bisa kita tolerin. Karena dua-duanya ini kan mungkin nggak menyenangkan ya. Yang satu kita mengorek luka lama, yang satu hidup dengan rasa penasaran. Nah, kita paling siap yang mana? Gitu. Tidak ada yang ideal di dunia ini. Pasti ada semua, ada positif dan negatifnya. Dalam menjalani hidup, silakan pilih mana yang konsekuensi negatifnya paling bisa kita tolerir. Itu kuncinya. Oke, menarik ya. Ya, menarik sekali. Baik, Sobat Psikologi Polri. Jadi tadi pembahasan kita dengan narasumber Ibu Resti ini terkait dengan bagaimana caranya remaja dan dewasa bisa bangkit dari patah hati, kemudian bisa move on, menemukan jati dirinya dan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan dengan banyak insight yang kita dapat ya, dari teman yang kita bisa mendengarkan, karena cukup mendengarkan saja itu sudah sangat membantu buat orang yang membutuhkan, seperti itu ya Mbak. Kemudian buat si subjek itu dia harus bisa menerima, yang pertama menerima, kemudian bisa merilis emosinya dan tidak harus membandingkan dengan orang-orang sebelumnya. Karena setiap orang itu prinsipnya mempunyai kelebihannya masing-masing. Nah, mungkin ada kata penutup dari Mbak Resti kepada rekan-rekan Biro Psikologi Polri terkait dengan tema yang sedang kita bahas ini sebelum kita close. Karena memang sebenarnya ini kita pengen panjang lagi ya, cuman karena memang waktunya yang tidak terbatas. Iya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya rekan-rekan Biro Psikologi Polri tertarik dengan tema ini, kita bisa lanjutkan di part berikutnya. Mungkin sebelum penutup, Mbak Resti ingin menyampaikan kata-kata buat rekan-rekan kita. Silakan, Mbak. Oke, halo rekan-rekan Biro Psikologi Polri. Dari insight pembicaraan kita pada sesi kali ini, yang ingin ditekankan adalah terima bahwa memang diri kita menghadapi situasi yang baik ataupun buruk itu pasti terjadi di dalam diri kita. Dengan kita bisa menerima kondisi tersebut, kita akan lebih bisa ikhlas dalam menjalani hidup, bahwa memang kita tahu hidup itu nggak selalu naik, nggak selalu juga turun gitu. Dengan kita menerima, kita juga akan bisa menyalakan api-api harapan. Karena kalau apinya sudah padam, atau ketika api harapan itu redup atau padam,
Bisa jadi kita kehilangan harapan dan bisa jadi kita merasa bahwa kita nggak berguna, padahal nggak seperti itu. Maka terima, self acceptance itu yang paling utama. Semangat untuk berproses. Baik, dengan ini sudah berakhir Psikologi Talk kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih dan nantikan kami di Psikologi Talk episode berikutnya. Sobat Psikologi Polri, Mental sehat, kerja hebat.